Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazunnuna, yaitu orang-orang yang meyakini annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan bertemu Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka kepadanya akan kembali. Allahumma arhamna bil Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Seperti biasa kita bagi ayat ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama, allazina yazunnuna. Yang kedua, annahum mulaqu rabbihim. Dan yang ketiga, wa annahum ilaihi raji'un. Jadi ada 3 bagian dari ayat yang kita baca ini. Yang pertama, allazina yazunnuna, itu orang-orang yang meyakini. Surat 2 ayat 46 ya. Dalam ayat ini ada 3 bagian yang kita coba ambil pelajaran dari ayat ini. Allazina yazunnuna, orang-orang yang mengira, yang meyakini. Annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan bertemu Allah. Bertemu Rabb mereka atau bertemu Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali. Nah, kalimat yazunnun yazunnuna ini kalau dalam ayat yang lain bisa artinya ada 2. Ada kalau dalam redaksi yang lain ya, artinya kadang-kadang menduga. Dan kadang-kadang artinya meyakini atau yakin. Jadi lihat kalimatnya dulu, atau
susunan dari ayat itu. Jadi ayat tentang cerita yazunnuna yang artinya yakin ada dua tuh Pak dalam Al-Quran. Satu ayat yang kita baca sekarang, yang kedua ayat yang ke-249 yazunnun juga. Yang pertama ya yang ayat kita baca sekarang ini ya, surat 2. Yang ini artinya ya ada dua nih. Yang pertama surat 2 ayat 46, yang kedua surat 2 ayat 1 tadi. 249. Ini yang artinya yakin. Kalau artinya menduga itu ada 3 ayat. Yang pertama surat 2 ayat 78. Ini artinya menduga ya. Ada 3. Surat 2 ayat 78. Terus surat 3 ayat 154. Surat 3 ayat 154. Yang satu lagi surat 45 ayat 24. Nah, coba kita telusuri artinya. Apa yang dimaksud dengan yazunnun, artinya menduga atau mengira-ngira. Jadi tidak semuanya dengan kalimat yang sama artinya sama gitu. Silakan. Ya. Surat 2 ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Nah, itu dia. Jadi diartikan di sini kalimatnya menduga-duga. Jadi bukan artinya yakin. Wa minhum ummiyun. Nah, ini Allah membahasakan orang-orang Yahudi atau pengikutnya Nabi Musa. Itu umumnya banyak dia cuman menduga-duga saja beragama, alias dia tidak tahu dengan kitab, ya kan? Walaupun ini menceritakan orang Yahudi, di kalangan Islam juga banyak macam itu. Karena ini kitab Al-Quran ini kan untuk kita sebenarnya. Tapi dia ceritakan orang Yahudi, imbasnya ke kita. Yang orang Islam yang tidak tahu dengan Al-Quran berapa banyaknya, ya kan? Bahkan ada yang tidak tahu dengan alif sedang tonggak kata orang, ya kan? Ya karena memang tidak mau belajar. Akhirnya dia tidak pernah tahu dengan kitab. Yang dia tahu cuman kata orang, Islam begini, Islam begini, Islam begini. Tapi dia tidak pernah tahu dengan dalil. Dalil itu artinya berdasarkan ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Akhirnya agama mereka itu hanya sekedar angan-angan. Illa yazunnun, ya kan? Hanya sekedar menduga-duga saja. Itu pengertian yang pertama. Terus kita munculkan lagi surat 3 ayat 154. Coba kita ambil pelajaran dari kalimat-kalimat yang ada ini. Surat Ali Imran. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah disemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu.
Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui isi hati. Nah, ini ya kan. Ini menceritakan tentang keadaan orang munafik karena dia menyangka atau menduga-duga Allah dengan persangkaan jahiliyah. Maka dia dalam hidup ini selalu berburuk sangka saja. Kenapa begini, kenapa begini. Padahal tidak ada satupun yang Allah berikan yang tidak bernilai makna atau mempunyai hikmah. Pasti ada nilai-nilai kebaikan di situ. Sehingga orang-orang yang otaknya berpikir waras akan mengucapkan seperti yang dinyatakan dalam surat 3 ini ayat yang ke-190 dan 191. Ya kan? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Coba terjemahkan. Yaitu surat 3 ayat 190 dan 191. Kalau orang ini Pak tidak akan pernah muncul dia mengatakan oh ini hikmahnya, karena memang Allah tidak akan pernah bukakan kepada orang munafik hikmah di balik apa yang terjadi, baik yang terjadi pada dirinya maupun terjadi pada orang lain atau terjadi pada di alam ini kan. Dia cuman menduga atau berburuk sangka terus. Jadi zonal jahiliyah, persangkaan jahiliyah. Nah, itulah Pak. Itulah yang membuat otaknya itu kan ya selalu dihantui oleh ketakutan, kesedihan, kegalauan dan segala macam. Ya, saya terjemahkan ayat tadi. Ayat berapa? 190. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Lanjut. Ya, 2 ayat, Bu. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, coba Bu ya. Kalau kita bawakan ke zaman kini ke Bu, rahasia di balik corona. Ya. Kalau berpedoman kepada ayat ke ya, ini adalah kebaikan. Hah? Ya, Pak ya, kebaikan. Tapi orang yang seperti ayat ini kan ya, nah, ini akan berburuk sangka terus, kenapa Allah buat begini? Coba Pak ya, kamu patang isi pengajian di apa tuh? Tanjung Kaliang Masjid Nurul apa? Makmur. Jadi habis pengajian kan ya. Kalau di sana tuh rutin tuh Pak, kalau habis makan habis makan. Habis ngaji itu kan ya, selesai sholat biasanya makan. Di macam itulah kebiasaan sana kan. Jadi ada jamaah tuh yang selalu membuat makan-makanan tuh malah tuh bergilir nih ibu tuh buat makanan tuh kan. Jadi sambil makan tuh cerita dia. Dan namun enggak pernah tahu sama sekali dah. Nah, dia menceritakan, Pak Ustadz, pas tanggal 20 Juli kemarin katanya kan ya, pas hari raya Idul Adha katanya, terjadi bencana besar di Cina. Ya. Kan ya? Kamu baru tahu itu. Ya kan kamu udah pernah mengikuti perkembangan berita dunia kan? Ya kan apa jadul kan? HP cuma mendengar apa? Informasi saja apa orang nelpon saja kan. Nah, terus kemarin, kamu ya, kemarin gua dibekam, habis dibekam sambil dibekam tuh dibuka mana di orang rumahmu YouTube tentang cerita di Cina. Ini kan ya.
Sudah banjir, datang lagi badai apa ya? Waduh, benar-benar. Seakan-akan ceritanya inilah kiamat di Cina. Ini kan sampai sekarang belum berakhir. Nah, ini kan dia. Bagaimana kekejaman mereka itu, dibayar ya. Ini kan dia. Kontan dibayar ya. Ini kan. Bagaimana umat Islam di Uighur apa namanya? Uighur itu kan dia. Macam itu doa mereka tuh dikabul oleh Allah. Lihat. Kota yang paling hebat di sana tuh di situ rendam. Ya kan dia? Tambah lagi badai. Waduh. Mau cari itu kan dia. Kau baru seketiknya kan dia. Sebagian kecil Allah memperlihatkan Anda bisa mengangkat. Merasa diri paling hebat, paling gagah, paling kuat, paling kaya kan dia. Coba lagi. Ya kan? Jadi ini ya, kalau kita kembalikan pada firman Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya kan? Dan ya kan ya, kalau mau mencari hikmah itu ya, orang beriman sekarang itu benar-benar dipisahkan dari orang munafik. Siapa yang beriman sebenar-benar beriman, Allah perlihatkan. Siapa yang iman hanya sekedar ucapan, Allah tampakkan gini. Ya kan? Goyang dia. Dengan la ilaha illallah. Nampak siapa la ilaha illallahnya yang benar-benar mengilmui dengan la ilaha illallahnya sekedar di lidah saja. Ya kan? Kan itu kaji awal sekali kan, Pak. La ilaha illallah. La khaliqa illallah. La raziqa illallah. La malika illallah. La hakima illallah. La ma'buda illallah. La ghayata illallah. Yang paling menonjol adalah la raziqa illallah. Ikan ya? Dengan apa ya? Ketergantungan rezeki ini Wara banyak orang kini ko yang nak ketakutan. Kau nak ikut orang divaksin, nak keluar gaji awak dah. Jadi abang-abang awak mati awak. Padahal semua yang ada di alam ni Allah yang menjamin rezekinya. Coba kita kembalikan kepada zaman Nabi. Adakah mereka yang jadi pegawai? Tak ada satupun, termasuk Nabi. Apakah mereka nak makan? Kan ya? Tawakal mereka full kepada Allah. Nah, ini kan ya? Ini menguji iman. Itu maka kata Allah kan ya, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Ya kan? Mana yang emas, mana yang loyang akan berpisah tuh, Pak. Kan batu ujian. Ya kan ya? Diujian. Mana mana yang aspal. Asli tapi palsu, ya kan? Nah, coba kita muncul lagi ini, Pak. Surat 45 ayat 24. Nanti akan kita juruskan kepada pernyataan Utsman bin Affan tentang masalah iman. Benarkah iman kita ini? Ya, sekarang nih, Pak. Kita ukur, Pak. Ayat 24, Bu. Surat 45. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia. Ayat berapa? Sampai 54. Bentar, ayat 24, Pak. Ayat surat 45. Ya, Dan terus. mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga. Nah, inilah pengertian yazunnun tuh, Pak, ya kan? Yang artinya menduga-duga. Jadi umumnya ini terutama orang-orang yang tidak percaya bahwa adanya hari kiamat, Pak ya. Tidak percaya orang-orang yang kayak komunis itu kan, yang pokoknya orang-orang yang kafir lah kan ya. Dia hanya berpikir dunia ini hanya sebatas masuk akal, enggak. Ya kan ya? Itu makanya yang ada dalam otak mereka tuh perkiraan saja. Ini kira-kira, kan ya? Jadi itulah yang membuat mereka terombang-ambing itu, Pak. Karena mereka tidak pernah mengakui akan kekuasaan Allah. Karena memang mereka tidak percaya sama Allah. Itu kan? Cobalah telusuri ayat itu kan ya.
Orang-orang ateis itu, Pak. Wa qalu, dan mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya. Tidaklah kehidupan kecuali hanya sebatas kehidupan dunia ini. Ini keyakinan mereka apa ya? Keyakinan orang anti Tuhan itu kan yang tidak percaya sama Allah kan ya. Hidup bagi mereka hanya sebatas dunia ini saja. Ya kan? Kehidupan orang komunis itu. Namutu, kami mati, wa nahya, kami hidup, ya kan? Kami mati, kami hidup, wa ma yuhlikuna, dan tidak ada yang membinasakan kami, illa dahru, kecuali waktu. Waktu lah yang merubah semuanya. Dari bayi ke anak-anak, dari anak-anak ke remaja, dari remaja ke dewasa, dari dewasa menikah, kan itu nanti punya anak, kan? Nanti punya cucu, ya, akhirnya malah gay, ujungnya mati, habis cerita. Ikan dia, waktulah yang merubah semuanya. Itulah yang mereka yakini. Dan apa kata Allah? Di ujung ayat kan dia menandakan mereka nol sama sekali tentang cerita akhirat. Karena mana punya ilmu dah. Itu makanya Allah menyebutkan di ujung ayat itu, wa ma lahum bizalika min ilmin. Itu kan dia. Dan tidak ada bagi mereka yang demikian itu dari ilmu. Tidak punya ilmu dia sama sekali. Walaupun mereka dengan status akademisnya doktor, profesor, Allah anggap tak punya ilmu. Tidak punya ilmu, min ilmu. Ya, karena dia cuma tahu tentang ilmu dunia ini saja. Zahiran minal hayatid dunia. Ya kan ya, yang zahir dalam kehidupan dunia ini saja. Nah, coba kita pertanyakan kepada dia, coba jawab dengan jujur. Kita di dunia ini ada hubungan dengan alam ghaib enggak? Ada. Apa itu? Roh. Roh itu gaib enggak? Ya. Gaib kan? Coba dalam kehidupan mereka ada kematian enggak? Sama kan kayak kita juga ada kematian kan? Coba roh yang sudah keluar dari badannya itu apa namanya kalau bukan kematian? Nah, coba lihat bagaimana roh itu keluar dari tubuh. Bisa enggak mereka menganalisanya? Enggak pernah bisa. Kenapa? Karena memang ini alam gaib. Kalau udah cerita roh itu cerita Allah. Ya kan? Makanya roh berhubungan langsung dengan Allah. Tidak pernah bisa otak manusia menganalisa. Yas'alunaka 'anir ruh. Kan itu bunyi ayat kan ya? Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu urusan Rabb. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi ilmu kecuali sedikit. Contoh lagi kan ya, dengan takdir yang Allah tetapkan. Kita dalam hidup ini kan mengalami sehat dan sakit kan? Coba lihat. Orang yang sakit itu yang dirasukan jadi pahit ya Pak? Nah, siapa merubah kan? Yang tadi gulu manis itu akhirnya jadi pahit. Siapa yang merubah? Sementara orang-orang macam ini, orang-orang ateis ini, orang komunis kan ya, dia tidak percaya dengan itu. Tapi bagaimana dia menganalisa itu? Ya. Tahu cabai pedas kan? Tapi cabai itu ada dua Bu ya. Ada yang hijau, ada yang merah. Apakah setiap merah pedas? Anda kan? Nah, jadi itu kan cuma warna saja. Yang intinya kepedasan itu kan ada di zatnya itu. Ya kan? Nah, zat itu tuh siapa yang bisa menentukan? Ya kan? Contoh, ada buah-buahan itu yang manis, siapa ya? Ada yang asam, ada yang ada yang pahit, ya. Contoh yang manis-manisnya kan ya, pisang manis, ya kan ya, jeruk manis, terus mangga manis, semua yang manis-manis itu kan dia. Tapi kalau namanya berbeda, manisnya berbeda ada Pak. Nah ini ya kan dia. Nah, siapa yang membeda-bedakan itu? Coba kalau bukan Allah Zat yang Maha Gaib, ya kan? Nah ini kepada bisa dianalisa oleh otak Pak. Karena memang itu masuknya jalurnya ke alam gaib gitu. Tentang nasib kamu yang akan datang.
Ya kan? Seperti yang hanya kata Allah ilmu Allah saja, tidak akan pernah ada orang mengilmui tentang itu. Seperti dalam surat Luqman ayat yang terakhir sekali 34 kalau tidak salah. Surat 31 ayat 34. Ya kan? Ayat terakhir sekali. Wallahu indahu ilmu sa'ah. Coba kita lihat. Dan sampai sekarang itu tidak akan pernah terjawab oleh otak manusia atau kecanggihan teknologi manusia. Kok dia tahulah bakal terjadi banjir macam itu, mungkin sudah mereka antisipasi, Pak ya. Nah, tapi apakah ada upaya dan kemampuan mereka melawan itu semua? Kan enggak kan? Innallah indahu ilmu sa'ah. Nah, itu kan. Di situ ada 5 tuh. 5 ilmu Allah yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh manusia. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitsa. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadah. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Terakhir, innallaha alimun khabir. Silakan terjemahkan. Karena itu ilmunya Allah. Innallah indahu ilmu sa'ah. Yang kedua, wa yunazilul ghais. Turunnya hujan. Orang coba untuk menandingi ilmunya Allah dengan dibuat hujan buatan, malah bangkrut. Ya kan? Nah, setiap mereka coba malah biaya mereka enggak ketulungan untuk membiayai itu, tapi hasilnya enggak memadai. Nah, garam ya. Nah, ya kan dia? Anda kan pernah bisa karena itu cuma ilmunya Allah. Ya kan? Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, yang dalam kandungan. Ada pula orang kedokteran menyebutkan, oh tahu tuh laki-laki atau padusi kan ya? Nah, itu kan cuma permukaan saja, ya kan ya? Dan itu pun tidak semuanya dia ketahui deh. Nah, contoh kayak cerita Abu Somad, anaknya di dalam perkiraan orang kan ya, setelah diperiksa perempuan, tidak tahunya lahir laki-laki ya kan? Berdoa. Allah berdoa. Berdoa kan. Nah, ini buktinya, ya kan? Walaupun sudah diperiksa, malah dokter sudah ngomong ini perempuan. Anda tahunya katanya tertutup oleh pahanya katanya. Jadi kan ya. Jadi kan ini kan namanya kan ya ilmu manusia, nah, yang namanya zon tadi. Jadi kan ya. Nah, ini apalagi cerita anak yang lahir ini ya. Kan ya. Bakal apa yang akan dialami dalam hidupnya. Contohnya yang 4 perkara kan ya. Berapa umurnya, berapa rezekinya, apa pekerjaannya, bagaimana nasibnya. Coba jawab. Sanggup menjawab itu? Anda sanggup itu. Karena itu rahasia Allah semua. Ya kan? Yang keempat, wa ma tadri nafsun bi ayyi betul ya. Wa ma maza taksibu ghadah, ya kan ya? Apa yang kamu usahakan besok? Apa usaha atau kerja besok? Atau kalau bahasa bebasnya, apa yang bakal terjadi besok? Ya kan? Kan tidak seorang pun yang tahu apa ya? Nah ini, kok tahulah pun yang akan terjadi besok, mungkin ini kalau antisipasikan. Nah ini rahasia Allah semua. Ya kan? Tidak akan pernah mampu otak kita untuk mencerna itu. Nah yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nah, di bumi mana kamu mati. Kalau cerita mati kok ada 3 yang misterius tuh Pak. Kapan mati,
di mana mati, bagaimana keadaan mati. Nah, ya kan? Itu tidak satu pun kita mengetahui. Itu semuanya ilmu Allah. Ya kan? Kutuk-kutuk macam dengan corona kan ini begini matinya kan. Tidak usah. Kenapa? Itu serahkan aja lah kepada Allah. Yang perlu kita sikapi adalah bagaimana kita menghadapi mati itu bisa husnul khotimah, ya kan? Nah itu yang kabo coba menguraikan kabo iko yang paling penting mana dalam kehidupan awak ya, mempersiapkan kehidupan yang akan datang tu Pak. 6 hal yang harus ditakuti seorang mukmin, ya kan ya? Karena 6 hal kok semuanya gaib sebenarnya Pak, ya kan? Yang tidak akan pernah otak kita menganalisanya. Ini pernyataan dari Utsman bin Affan. Dan setelah mencocokkan dengan Al-Quran, Pak, pas semuanya. Yang pertama, ya kan? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, seorang mukmin seharusnya takut kepada 6 hal, yaitu 1. Takut kepada Allah, jangan-jangan Allah mencabut keimanannya sewaktu nazak. Aku ulang balik. Yang pertama, takut kepada Allah, jangan-jangan Allah mencabut keimanannya sewaktu nazak. Nazak tuh, sewaktu nyawa tuh lepas Pak dari tubuh awak. Jangan-jangan kondisi waktu itu iman lepas. Iya ya. Terus sama hubungkan dengan ayat atau ayatnya, yaitu sul khotimah. Ya kan ya? Karena Allah mengingatkan yang seperti diingatkan dalam khutbah Jumat apa ya? Surah Ali Imran ayat yang ke ini 6 perkara tadi ya. Perkara yang ditakuti orang beriman. Kalau si Abdul Somad jangan pakai perkara katanya. Perkara 20 juta katanya. Itu mau kasih warga aja. Pengadilan Pak ya. Kalau sama kalau lucu tadi kan. Bab 5, 6 nih. Masalah kematian. Kan? Kita tidak tahu kematian kita husnul khotimah atau sul khotimah. Mau kalimatnya nazak. Nazak tuh pas nyawa di melayang tuh, pas nyawa keluar dari tubuh tuh Pak. Mati kita bagaimana? Karena udah pernah tahu kan? Nah, karena Nabi sudah mengatakan, coba terjemahkan ayat dulu Pak. Untuk bisa memahami kan. Surat 3 ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Silakan. Dapat? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar yang takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kalimatnya jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang muslim kok Pak, iman yang masih ada di dalam hati, di dirinya atau dalam hati orang. Karena kata Rasulullah kan ya, ada orang yang umurnya 60 tahun dalam ketaatan, tapi waktu nazak, waktu nyawanya melayang tuh malah matinya dalam keadaan kafir. Ini artinya apa nih? Karena Allah membahasakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya kan ya? Nah, ini menjaga ini Pak ya, penjagaan 24 jam sehari. Karena kita tidak pernah bisa mengatakan di akhir hayat kita bisa husnul khotimah. Kenapa bisa begitu? Ya karena iman kita ini kan naik turun. Al imanu yazid wa yanqus, ya kan? Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun, bahkan sampai ke titik 0. Yazid bil ta'ah, yanqus bil maksiyah. Naiknya iman itu karena ketaatan dan turunnya iman itu karena
Kemaksiatan, semakin bermaksiat semakin turun, semakin turun, semakin turun, bahkan sampai ke titik nol. Sampai kata Rasulullah kan ya, yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Keluar dari dunia ini sudah tidak bawa lagi iman. Ya, Bu. Bahkan ya kan kadang-kadang awak enggak sepele kan ya. Awak dalam keseharian Allah taat. Contoh kan ya, ada satu ketika awak sedang malas. Ya kan ya? Kan iman itu sedang turun, Pak ya. Lebih kau jelas salat. Ada tahu juga lalu, Pak. Ada tahu juga pas lalu itu mati. Itu dalam keadaan nazak tadi ya. Sedang dia meninggalkan salat. Bisa-bisa imannya hilang. Ya kan ya? Awak menganggap kan iseng kan ya? Sekali ya lah sedang latihan. Awak kan tak pernah tahu kapan nak mati dah. Nah, sebentar-sebentar lah itu dia. Atau nih kan kayak orang yang apa kan yang iseng kan dia. Di siko yang benar-benarnya jago solat berjamaah terus 24 jam sehari kan ya, solat berjamaah 5 kali. Karena memang awak termasuk orang yang taat di tapi awak kan ya. Ndak tahunya ada acara umpamanya kajawan atau kemana-mana lah kan dia. Lalu di hotel. Iseng-iseng sekali cibur dulu lah, balo rasanya pelacur lah. Apa ya? Udah tahu sedang apa ya? Berpacu dalam melodi, apa ya? Itu umpama kan dia. Pas nyawa melayang, pas waktu nazar. Mati dalam keadaan kafir itu mah, karena Nabi mengatakan ya, tidaklah orang yang berzina saat dia berzina imannya masih ada. Waktu itu imannya tanggal. Tidaklah orang yang mencuri waktu mencuri imannya masih ada. Imannya waktu itu tanggal lepas. Ya kan seperti kok melepaskan pakaian kan. Tidaklah orang yang mabuk di saat dia sedang mabuk itu imannya masih ada. Nah, rupanya pas iman kita keluar itu pas nazak tadi itu. Ya kan ya? Pas nyawa tuh keluar. Ya kan ya? Pas waktu itulah awak pahit. Nah, mati dalam keadaan imanlah tercapai. Nah, ngeri. Ya? Makanya kan tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin bahwa di akhir hayatnya bisa husnul khotimah. Walaupun sekarang dia orang yang taat dan soleh. Itu yang doa yang sedang baca-baca ya. Nah, sambungan dari kaji gue, aku punya doanya. Doa dari Ibnu Mas'ud. Allahumma inni as'aluka imanan la yartadda. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau iman yang tidak menjadi murtad. Nah, ya kan ya? Karena ada iman itu yang baik, Pak. Akhirnya murtad. Ya kan ya? Itu ambo sedang apa-apa gini. Betul-betul dia kan nyampe permintaan itu Bapak. Bukan satu saja kan nyampe. Yang kedua, wa na'iman la yanfad. Keimanan yang tidak pernah habis, kenikmatan yang tidak pernah habis, ya Bu, terus mendapatkan nikmat. Yang ketiga, wa qurratu ainin la tanqati, yang menghiasi mata yang tidak terputus. Jadi mataku mencari yang indah-indah, kita riba, ya kan ya? Nah senang-senang saja dia. Itu permintaan tuh Pak, ya kan ya? Terus yang terakhir, wa murafaqatah nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannanil khuldi, yaitu dan kenikmatan untuk dapat mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga yang paling tinggi, yang abadi, yang kekal. Jadi ingin bersama Nabi di surga sampai surga yang paling tinggi. Itu permintaan kan dari Ibnu Mas'ud. Itu bukan dari Nabi kan ya, dari Ibnu Mas'ud doa. Di istilah kata itu kan ya, doa itu kan boleh dikarang sendiri, ya kan? Cuman jangan bertolak belakang dengan kaidah syariat, ya kan? Nah, terus yang kemana Pak? Yang kedua lagi ya. Yang kedua yaitu takut kepada malaikat pencatat amal. Jangan-jangan mereka menulis amal kita dengan catatan yang sangat memalukan.
jika dibeberkan pada hari kiamat nanti. Ini kan. Atau kalau Al-Qur'annya itu Pak ya, ada dalam surat 50 ayat 18 kan. Catatan amal. Yaitu surat 50 ayat 18. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya kan? Karena malaikat ini kan terus mencatat. Ya kan? Di kanan dan di kiri kita. Yang baik, yang di kanan, yang buruk dia di kiri. Kalau itu dibeberkan nanti pada hari kiamat, kira-kira catatan mana yang banyak nih? Ayo ya. Nah, kira-kira lah kan ya, kan awak yang menjalani hidup kan ya. Kan awak tahu kan? Nah, mana kira yang banyak? Terdapat ayatnya? Nah, silakan terjemahkan. Ayat 18. Ya. Tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, itu baru perkataan tuh, belum lagi perbuatan. Ya kan ya? Yang perkataan dicatat, perbuatan dicatat. Yang tidak bisa dia catat Bu, hati. Ya kan ya? Maka soal hati itu urusan Allah. Makanya pengadilan Allah di pada kiamat kan 3 kan. Yang pertama hati itu langsung Allah. Yang kedua catatan perbuatan dan perkataan itu malaikat. Dan yang ketiga rekaman dari perbuatan kita sehari-hari atau anggota tubuh kita. Ya kan? Terus yang ketiga, Lazan yang capek lah. Takut pada malaikat yang mencatat apa tadi Ustaz? Oh, diulang lihat. Takut pada malaikat pencatat amal. Jangan-jangan mereka menulis amal kita dengan catatan yang sangat memalukan jika dibeberkan pada hari kiamat nanti. Contoh kan dia, pernah awak berzina. Kalau itu yang dibeberkan nanti. Ya kan? Apalagi catatan amal itu diberikan kitabnya malah. Seperti yang Allah katakan dalam surat 17 ayat yang ke-14. Ya kan? Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Yang paling mengerikan lagi dia surat 18. Ayat yang ke-49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma kana fi. Ya kan? Boleh. Terjemahkan dulu. Ya. Surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Sudah dapat? Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Ya kan ya? Bacalah kitabmu dan cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung. Nah, di situ akan menampakkan nasib awak elok atau buruk. Yang paling mengerikan surah 18 ayat 49. Nah, silakan terjemahkan. Wa wudi al-kitab. Dan letakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Nah, jadi catatan itu benar-benar murni. Yang awak buat itulah yang tercatat. Ya kan ya? Bagaimana kalau catatan itu yang paling banyaknya adalah yang dosa saja. Sehingga orang-orang yang menerima catatan Tuhan, kita macam apa ini katanya kan. Tidak ada satu pun yang tidak tertulis, semuanya tertulis di situ. Tuh ya, sampai jarum pentul yang awak ambil dari rumah tetangga pun tertulis. Kan padahal kalau diminta tidak ada kunci indak terbu.
Tapi dia tidak meminta kan ya. Akhirnya tertulis itu. Ya kan? Ini masalahnya. Yang paling kete apalagi sampai kadang-kadang miliaran yang triliunan ya kan. Sampai membunuh orang sampai 1.000 2.000 orang dibunuh kan ya. Kayak pajak ini kan ya. Dari umur berapa catatan? Ya dari sejak akil balik kok. Sejak umur 14-15. Ya pokoknya kalau yang laki-laki sudah menstruasi. Salah. Yang perempuan menstruasi. Kalau yang laki-laki sudah mimpi gitu kan. Ada semangat dengan tabali. Ayat kedua lagi. Ayat kedua sudah ya? Tiga. Nah, yang ketiga lagi. Takut kepada setan. Jangan-jangan para setan itu berhasil merusak amal yang kita kerjakan. Nah, baca roh setan merusak amal awak. Ya bu. Ya dibuatnya awak iri. Ya apa? Dibuatnya awak ujub, dibuatnya awak ria, ya kan dia? Nah, itu kan merusak amal semua tuh. Hanya bisikan tuh. Umpamanya kan, bisa kita sanggup mengerjakan sholat malam semalam suntuk. Terus dalam hati mengecek di kampung aku ndak ada orang setan, ada. Nah, itu umpama apa ya? Kamu mengecek seorang aku, Pak. Nah, itu masuk tuh ujub. Bangga merasa yang paling hebat. Ya kan? Belum merasa kan dia? The best, ya kan ya? I am the best. Nah, itu bukan ya? Akulah yang terbaik. Kalau ambo apa ya? Nggak ada pengajian sehebat Zainuddin itu. Tumpama apa ya? Ini kan satu contoh kan? Apa contoh ke orang lain kan dia? Kan diri pun pun berani kan? Karena itu halus loh Pak. Permainan itu kan ya? Dibuatnya ria, dibuatnya ujub, dibuatnya wairi, segala macam lah kan? Itu menghapus amal semuanya itu. Nah, itu kerja setan tuh. Nah, contoh dalilnya adalah surat dari setan ya. Yaitu surat 2 ayat 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azah. Kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu solda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Startnya iman, ujungnya kafir. Nah, ngeri itu. Nah, dirusak ya setan. Silakan terjemah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu. Ya, terus dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. nah itu dia Bu, ya kan? Begitu halusnya setan mempermainkan perasaan kita. Awaklah merasa bajaso dengan awak bisa mengamalkan iko, lah bisa membuat iko, ya kan ya? Mandabi dado. Kalau dak didek musaji itu dah akan jadi macam umpama tu ya. Ha ini nih. Setan membisikkan. Sehingga batal pahala tu. Nampak yang parah mana awak jual anak tu Pak. Anak kurang hajar. Nyom jadi macam tu kan dede tu. Dan biaya itu sampai kuliah perguruan tinggi tu mah. Kini kau kalau bagi lo bini ni. Sekarang awak itu. Lupa je Pak. Upama tu ya. Habis tu Pak. Ya Bu ya. Mas setan masuk. Bukan ya? Kenalah hilang ikhlas tadi. Padahal di situ lah apa tu ya, lah tersimpan rapi itu pahalanya kan ya. Tapi dia bawa ungkit-ungkit kan ya. Bahkan sampai ada nama nyumpah, alamak nyasan beranak wang. Kau kan ya. Mulai kini ya, dia sabi ada dia dapat anglet. Ada nama anglet. Sudah Bu. Wah, habis kau.
Ya kan? Dia kesal ke anda kan? Oh, habis tuh kata-kata kita tuh ya. Itu pandainya setan, dia musuh-musuh. Sehingga lah padahal orang banyak pengorbanan karena itu bisa hilang deh sepatah kata. Ya kan? Contoh hebatnya iblis, setan. Nah, itu yang harus ketakutkan ya. Jangan sampai nanti Allah nol aja kan ya. Maaf halo dan mengadangkan anak. Lah habis. Nah, ya kan? Nah, kalau mereka ya, kalau dah ada apa ya? Ilah aja waktu walau dah ada. Pokoknya kalau Allah mau pe itu belah hilang Bapak. Ya awak ilah yo. Ya. Kalau awak satu mengeceh hilang. Kalau awak dah ada. Kalau tidak, ya siapa mengeceh lah. Kan lidah siapa mengeceh. Oh dalam mati tidak salah. Kalau dalam mati itu masih rahasia. Ya kan? Ini kalau sudah terungkap bil mani wal azab itu sudah terungkap tuh. Sudah terucapkan. Lah sampai orang menengahnya lah sakitnya aku di sini. Ya kan dia? Lah sakit hati anak tu menengah tu Pak ya. Akhirnya lah ibu hatinya. Oh dia ndak datang sampai mana Allah habis dia lah dia apa kan ya ada sumpahinya gitu. Ya kan? Akhirnya kan dia lah putus sudah. Kan ada orang bekas anak kan. Tapi dia kecil-kecil tadi tu hilang. Nah, yang keberapa Bu? Yang keempat. Takut kepada malaikat Israel pencabut nyawa. Jangan-jangan ia mencabut nyawa kita saat kita lupa kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan ya, man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Kau sedang ingin apa ya? Tapi apakah segampang itu mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul maut? Tidak gampang. Ya kan ya? Nah, bagaimana kondisi kita saat nyawa kita dicabut itu kan ya? Sedang ingat Allah atau sedang ingat sekak? Ya kan ya? Sekak! Oh, langsung main lewat dia. Itu kan ya? Kalau kayak orang main apa tuh dia? Main catur kan ya? Main apa? Main adu ayam kan ya? Nyawanya belajar kan ya. Atau kayak orang main bola pun jadi udah di dia pun di YouTube tuh ya. Manggil bola cung jor. Boleh langsung sakaratul maut sekali. Mati sekali. Semuanya smackdown dia. Lah, bantunya lah bantunya. Dia. Atau langsung mati sekali juga. Bukan? Kok sampai macam itu nyawa melayang gua ya kan? Udah. Lipas apa tuh mati sedang nyawa melayang dia. Dalilnya belum sampai belum? Belum ya. Yaitu surat 4 ayat 97. Kok yang berhubungan dengan corona gini ke Pak? Vaksin. Ya kan? Yang mati gara-gara disuntik. Ya? Iya, dia mati di Udah mati ya? di suntik mati 25. 25 ya? Masya Allah. Tidak ada tuntutan ya? Ini. Ikan, terjemahnya itu. Karena apapun alasannya nanti pada hari kiamat tidak akan diterima. Ya, surat 4 ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang itu tempatnya di neraka jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, itulah keadaannya nanti. Kan dia mati dalam keadaan menzolimi dirinya sendiri. Kenapa rela saja mau divaksin? Akhirnya mati secara pelan-pelan. Kini divaksin, besok mati ya Pak ya? Yang menyuntik ke dalam neraka. Kan dia, yang disuntik masuk neraka. Nah, cuman beda Pak ya. Yang disuntik masih ada harapan. Yang disuntik Pak ya, kan dia terzolimi.
Dia masuk surga nanti, tapi harus masuk neraka dulu. Sayonara dulu neraka. Ya kan, diberasikan dulu. Karena dia terpaksa tidak dapat jatah lagi. Nah itu dia, ya kan dia. Karena cerita tidak dapat jatah nih kan dia. Iya. Nah, jadi apa boleh buat lah daripada dapat jatah, ujungnya jatahnya ke neraka. Ya kan. Jadi dia tidak yakin bahwa yang menyamai rezekinya Allah, ya kan ya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Ya kan, yang kelima lagi. Yang kelima takut kepada dunia. Jangan-jangan dunia itu membuat kita terlena sehingga kita melupakan urusan akhirat. Dalilnya adalah surat 57 ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Dunia ya. Dan itu yang paling banyak mana menipu orang Bapak? Takut pada dunia kenapa? Takut kepada dunia, jangan-jangan dunia itu membuat kita terlena. Hah? Surat 57 ayat 20. Ya, Al-Hadid. Nah, silakan terjemahkan. Itulah hakikat dunia yang disebutkan oleh Allah. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sedang gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak tunggal, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warna kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada ajar berat dan ampunan dari Allah serta kebenaran. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang dibuat. Ya, tuh, kesenangan dunia ke menipu. Sesenang apapun kita di dunia ini tetap aja ini tipuan. Karena tidak akan ada orang yang sukses bisa dia pertahankan. Karena waktu mati. Sukses membangun rumah, memang selamanya di rumah tuh. Kan ya, sukses mengumpulkan duit sampai triliunan rupiah, ya kan? Apa kita bawa dalam kuburan? Enggak kan? Sukses menjadi pedagang, ya kan? Setiap kota ada toko hawa, umpama gitu ya. Nah, apa? Kalau lama mati bisa dibawa, ya kan? Semuanya itu nyemani. Itu makanya ratapan orang di waktu sakaratul maut, yaitu surat 63 ayat yang ke-10. Nah, kan itu untuk tambahan ya. Ini bentuk orang yang tertipu. Itu surat 63 ayat yang ke-10. Ratapannya, Pak. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas solihin. Tuh orang yang tertipu tuh, Pak. Dia mengira hartanya itu bisa terbawa. Ratapan di waktu sakaratul maut. Silakan terjemahkan. 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Itu bunyinya. 63. Ya, surat 63 ayat 10. Silakan terjemahkan. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Ya. Lalu dia berkata, engkau menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Nah, itulah ratapan orang waktu tertipu merasa di saat sakaratul maut dia belum siap untuk menghadap Allah, sementara dia sudah melihat azabnya. Ya kan ya? Hai kemarin tempatnya. Akiniko harato yang nyu tinggalkan ndak satu pun bisa nyu jadikan untuk bernilai pahala. Ndak bisa diambil. Itu Allah apa tuh ya? Allah pasti akan menjadi ahli waris. Ya kan? Nah, ini sama mengarah. Orang yang berpesta pora dengan kekayaan yang nyu kumpulkan. Nah, sementara ini menerima pengadilan Allah dalam kuburnya.
sendiri. Apa lagi dapat cara yang haram? Lebih parah lagi kan. Terus yang terakhir, yang keenam ya kan? Yang keenam, aku yang paling mengerikan Pak. Takut kepada keluarga sendiri. Jangan-jangan mereka telah menyibukkan kita untuk memenuhi urusan mereka sehingga kita melupakan ketaatan kepada Allah. Ya kan? Banyak orang dek sayang kepada keluarganya, pagi patang bantiong tulang ya kan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada yang sampai nak sholat Pak, ada, ya kan? Bahkan yang lebih parah tu menghalalkan segala cara untuk dapatkan duit, ya kan? Dalilnya apa kok? Itu surat 63 ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Nah, itu nampak yang malang benar. Ya kan? Keluarganya cukupkan, hanya sanangkan. Nak tahu nyo diazab dalam kuburnya, dalam neraka. Silakan terjemahkan. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu mengalihkan kamu dari mengingat Allah. Yaitu kan? Iya. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itu adalah orang-orang yang Nah, itu dia. Jadi Allah sudah ingatkan itu semua. Jangan sampai itu semua membuat kita dicelakakan atau lalai dibinasakan atau diazab dalam kubur sampai ke neraka nanti. Cukup demikian saja, kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.